Halo guys semua, ketemu lagi di channel Rani Botan di Caraku Latihan Trading Series Gold. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan latihan lagi di XAUUSD, membiasakan diri latihan terus untuk bisa berhadapan dengan market trail ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih info dulu bahwa ada berita besar tentang investasi di dunia cryptocurrency, bukan di XAU ya. Oke, di cryptocurrency di mana ada namanya koin yang bernama Luna. Ini kita udah masuk di TradingView dan ini chartnya Luna. Dimana kalau kita lihat dari tabelnya, dia itu abis jatuh dan itu jatuhnya itu benar-benar dahsyat banget. Dimana kapitalisasinya besar sekali dan tiba-tiba dalam waktu 4 hari dia jatuh hampir, sebenarnya nggak nyampe 100% nih, tapi 99,97%. Ya itu luar biasa banget, luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian tahu orang-orang yang mungkin punya walletnya terus isinya Luna Coin, yaitu adalah salah satu koin di cryptocurrency, maka kalau misalnya dia itu punya pegang 1 miliar, maka sisanya tuh cuma jutaan aja. Oh my god! Dalam waktu 4 hari, ini juga merupakan scam terbesar ya. Cuma pemiliknya dari koin tersebut yang bernama Dokwon, dia itu tidak hilang dan dia tidak kabur untuk melindungi dirinya. Bahkan dia mulai menunjukkan ke media kalau dia itu mau bertanggung jawab dan mempunyai cara-cara untuk bisa merecovery kembali harganya. Kebetulan dia itu udah nyampe ternyata titik dasarnya, di mana harganya itu sudah di 0,000283. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 5. Dan itu rendah sekali, sampai di 2 rupiah per satu koin yang tadinya itu sekitar 140 ribuan ya. Dan itu luar biasa sekali rendahnya. Nah, ngelihat market tersebut, maka Binance, salah satu platformnya itu, sempat delisting dulu Luna ini untuk tidak bisa diperjualbelikan. Nah, pada saat Lunanya listing kembali di Binance, langsung orang-orang pada sikat semua, serok dari bawah. Diambil dari tanggal 13 Mei di jam 11 siang. Disitulah orang mulai pada beli-beli Luna nih. Nah, dan saya memang ketinggalan momen juga ya, karena kan saya nggak terlalu fasih dalam dunia cryptocurrency. Nah, terus harganya mulai naik terus dari mulai di sini ya, naik terus. Nah, sampai akhirnya dia masuk di swing, sempat turun, saya baru masuk nih. Dan ini saya masuk di harga 0,000015895. Oke. Padahal kalau misalnya di malamnya saya udah beli tuh, atau minimal pas dia listing kembali di Binance, dari harga sini mungkin sampai dia harganya sampai di tempat saya entry masuk, itu kenaikannya sudah 1225% atau 10 kali lipatnya dari harga normal. Jadi kalau misalnya kita beli koin tersebut di angka 1 juta, berarti gak sampai 1 hari pas lah ya, 1 hari pas itu harganya sudah jadi 10 juta, 9 juta, naik dengan signifikan sekali. Nah, saya mulai masuk di sini, coba-coba aja, cuma beberapa ratus ribu saja. Ternyata koinnya sempat naik sampai di hampir 300%. Terus mulai turun lagi. Dan kalau di teknikalin sih sebenarnya ini agak susah ya, karena kan dia dampak dari crash yang sangat hebat gitu ya. Tapi di sini ada garis trend lainnya, di mana dia sempat retest ke bawah terus mulai naik lagi, dengan harapan sih dia seenggaknya agak naik sedikit. Nah, kalau saya lihat dari di sisi teknikalnya ya, walaupun sebenarnya Bitcoin itu fundamentalnya lumayan ngefek juga nih. Nah, jadi seenggaknya ada 2 take profit yang mau saya ambil kalau misalnya dia benar-benar sampai ya. Karena ini untuk bisa masuk di koin tersebut, Luna ini, setidaknya kalian atau teman-teman semua itu pas masuk harus berani untuk uangnya hilang. Jadi ini harus benar-benar uang sampah yang kalian masukkan di sini. Dan kalau misalnya memang profit atau untung, itu adalah keuntungan buat kalian. Karena bisa tiba-tiba aja hilang begitu saja modalnya seluruhnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata benar prediksi saya,
dia setelah retest ini masih tetap naik, maka kemungkinan kenaikannya itu bisa sampai 1700% atau 17 kali lipat dari harga awal yang saya beli. Kalau misalnya 1 juta saya beli, berarti jadi 17 juta. Atau bahkan 100 juta jadi 1,7 miliar. Dan kalau misalnya sampai dia di take profit kedua jadi 28.000% gitu. Tapi balik lagi, semuanya ada resiko. Dia bisa berkali-kali lipat kayak gini. Artinya dalam sekejap pun modal kalian bisa habis begitu saja ya. Oke, kira-kira infonya seperti itu. Kita mulai masuk ke latihan XAU-nya. A few moments later. Ya, kali ini kita udah masuk lagi di charting XAU-nya. Seperti biasa kita tetap latihan di gold, karena menurut saya gold itu adalah instrumen dimana volatility-nya tuh lumayan besar, tapi tidak bisa bikin orang tuh langsung ambruk, langsung kayak ditonjok abis nyampe mati gitu. Enggak ya. Jadi kalau misalnya XAU ini juga, kalau misalnya kita masukin ke teknikal, dia itu lebih confirm dan lebih sering kebaca bener gitu untuk melakukan technical analisisnya. Fundamentalnya nggak terlalu berasa lah. Ada sih fundamentalnya tentang bagaimana perbandingan antara print USD dengan print emasnya, apakah seimbang atau tidak. Memang ada. Cuman kalau secara teknikalnya itu juga lebih dapat, karena itu cocok sekali untuk orang-orang yang melakukan trading seperti tipe trading yang intraday atau mungkin swinger atau ya pokoknya daily lah ya gitu. Jadi seenggaknya resiko masih bisa kita imbangi dengan keuntungannya. Oke, seperti biasa kita hapus dulu gambarnya. Kita masuk ke H4, kita kecilin. Kali ini kita tetap melakukan backtest seperti biasa, dan ini sudah episode 10 ya. Oke, nggak nyangka juga ternyata udah 10 kali saya buat konten seperti ini. Ya mungkin nextnya saya akan buat series tentang daily vlog. Bukan daily vlog ya, saya ulangi, daily trading vlog. Oke, jadi saya akan mencoba mendokumentasikan seluruh tradingan saya secara real. Dan saya juga men-challenge diri saya dengan deposit pertama $100. Mungkin kurs tetap ya di 10.000 rupiah per US dolarnya. Jadi kita lihat apakah dengan $100 itu bisa membuat saya jadi profit atau saya malah loss gitu. Jadi teman-teman semua bisa mencoba tuh. Dan di sini pun saya niatnya itu bukannya untuk pamer atau apapun ya. Di sini saya memberikan pengalaman saya, karena mau bagaimanapun namanya teori kalau tidak diterapkan dengan latihan dan jam terbang yang banyak dan secara real seperti ini, misalnya bagaimana cara kita menentukan trendline, bagaimana cara kita memilih posisi, bagaimana cara kita kalau misalnya kita ternyata salah entry, kita salah masuk yang harusnya kita ngikutin trend sell, ternyata dia malah ke atas gitu. Nah, itu semua hanya bisa didapatkan pada saat kita live trading terus gitu. Dan untungnya di TradingView itu ada backtest ya. Jadi kita bisa seolah-olah tuh punya kesempatan untuk latihan trading setiap saat. Bahkan di market yang hari Sabtu seperti ini masih bisa kita latihan trading tanpa harus khawatir kalau misalnya waktu itu terbuang sia-sia dengan percuma. Oke. Kita masuk di bulan apa nih? Bulan November, oke. Mulai ya. Tadi saya belum lihat ya next candle-nya kemana. Jadi ini free, saya belum tahu masa depan setelah tanggal 3 November jam 5 ini. Kita langsung analisa aja secara whole time-nya dulu. Oke, di sini sih sideways ya. Karena dari sini ke sini ke sini ternyata ini benar-benar bikin suatu pergerakan harga yang sebenarnya di situ-situ aja. Oke, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kita lihat dari H4-nya, tidak terlalu bisa diprediksi sih, karena dia sebenarnya itu sudah mulai tembus candlenya dari MA90-nya, dan MA34 dan 21-nya pun sudah mulai mau ke bawah, tapi kecenderungan dari stokastiknya dia sudah berada di bawah sekali, jadi harusnya dia mulai balik ke atas ya. Oke, kita buat garis trend saja untuk ancar-ancar apabila dia mau berbalik arah lagi, atas dan bawah mungkin ya.
Oke, kenapa garis trend itu harus atas dan bawah? Karena kalau misalnya dia mulai ke bawah sebenarnya, kalau dia menembus dari garis trend line-nya ini dan terus ke bawah berarti trennya sudah mengarah ke bearish. Tapi kalau ternyata dia tiba-tiba melewati garis trend yang atasnya ini dan terus ke atas, maka dia sudah ada peralihan atau namanya reversal arah trend ya, berarti dia mulai bullish. Oke. Kita masuk di M30-nya. Oke, belum ada sesuatu yang kelihatan menarik sih. Kita tandai dulu swing-swingnya ya setelah ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari pergerakan arahnya sebenarnya dia mulai ke atas ya. Nah, tapi di sini dia seperti membentuk double top, tapi malah terjun ke bawah. Tidak ada swing di sini ya, swing kecil saja sebenarnya. Oke, double top terus ke bawah drastis. Nah, tinggal kita lihat nih. Harusnya dia itu sampai di garis trend terus mulai ke atas dulu ya. Oke, kira-kira konsep forecastnya seperti itu. Terus kita lihat adakah pattern di sebelah sini. Sebentar. Kalau kita tarik garis trend line ini juga sebenarnya ini habis membentuk sebuah, mungkin bisa dibilang flag ya. Tapi agak melengkung sedikit ke atas sehingga seperti rising wedge, dan dia benar-benar drop banget ke bawah. Bisa dilihat dari titik pucuknya, mungkin dari pucuk yang sebelah sini kita buat garis sampai dia ke bawah. Terus pada saat dia break dari garis trend line-nya, ternyata bener sampai di situ ya. Dan ini sudah mentok. Terus kalau misalnya kita membuat ini adalah sebuah swing, kapus ternyata indikatornya enggak. Oke, swing di sini X, di sini X, di sini A, di sini Y. Kita belum tahu kan ini Y atau tidak. Oleh karenanya kita bisa cek dulu pakai Fibonacci. Dimana garis Fibonacci bener-bener nyampe di 2618. Harusnya sih udah mentok ya. Harusnya dia mulai ke atas nih. Mulai ke atas berbalik arah dan kita mungkin, tapi belum masuk dulu ya. Oke, kita next dulu candle. Oke, dia terus ke bawah, ternyata dia mulai break trend line-nya yang bawah. Apakah benar-benar dia semakin ke bawah terus? Oke. Oh no, dia mulai berbalik ya, benar ya. Ternyata ini nggak jadi swingnya, justru swingnya ada di bawah. Oke, kita lihat apalagi yang selanjutnya terjadi. Oke, dia jadi inside bar. Saya belum berani ambil untuk posisi buy karena itu menjadi kontra prediksi, bukan kontra prediksi ya, melawan tren ya. Untuk ngambil sedikit, bisa jadi dia akan kesini terus ke bawah lagi. Bisa jadi mungkin dia akan berbentuk seperti ini. Ini konsep yang pertama ya. Oke, konsep keduanya itu adalah dari sini mungkin dia masuk lagi ke dalam mengikuti MA 21 atau 34 nya, baru mulai ke bawah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu situasi selanjutnya. Di H4 nya kita balik lagi, apakah ada support kuat di situ ya. Mungkin kalau kita lihat di sini, ini bisa jadi referensi support kita ya, supportnya kuat sekali di daerah sini. Terus juga kalau kita buat area supply demandnya di sini, daerah demand yang sangat kuat sekali, sehingga kemungkinan kalau misalnya dia tembus dari dalam dan dia ke atas lagi, harusnya sih dia mulai benar-benar berbalik arah ya. Oke. Ada lagi nggak referensi support? Kalau di sini referensinya jadi resisten apabila dia benar-benar naik ke atas ya. Oke. Dengan area price-nya sekitar 80 pips, oke sih. Oke, kita masuk lagi ke yang 30. Oke, rencananya kalau misalnya dia tembus dari ini, kita akan spekulatif lagi ya. Belum tentu saya lakukan ini juga pada saat trail ya, karena kan melihat potensinya kita udah kelewatan momen nih. Padahal kalau misalnya dia ada di sini, terus dia tembus dari trend line yang ini, saya pasti sell di situ. Tapi udah kelewatan momennya ya.
Ini namanya juga kita random aja, kita acak, ambil waktu tesnya. Lanjut lagi, kita akan skip candle. Apakah dia akan ke atas? Oke. Dia nggak jadi ke atas. Oh, dia masuk di support. Oke, mulai ke atas nih. Oke. Dia mulai ke atas, dia masuk lagi. Kita akan spekulatif untuk buy. Sampai di sini buy-nya. Nah, kalau dia turun lagi dari sini, kita akan masuk di sini ya. Kalau dia turun lagi sampai di sini, maka kita akan stop loss, di mana stop lossnya berarti 47 pips, dan kalau misalnya buy-nya sampai 73 pips kita profit ya. Oke, kita lihat. Oke, mulai masuk, mulai dengan candle besar itu. Wow, langsung kena. Langsung kena ya. Wow, luar biasa tabokannya ya. Langsung kena dan nggak jadi ke bawah, bener, ternyata dia ke atas dan kita langsung profit di sini 73 pips dengan tiba-tiba dalam setengah jam. Tapi balik lagi ya teman-teman, lihat sendiri bagaimana saya untuk bisa menentukan apa yang saya lakukan dahulu sebelum saya mulai bener-bener action di situ. Ya, ada alasan ini, alasan satu, alasan kedua, alasan ketiga, dan semuanya nyambung. Semuanya sesuai dengan teorinya. Terus kita lihat price actionnya setelah itu, nggak boleh langsung masuk, harus ada konfirmasi dulu. Dimana konfirmasi yang saya pilih adalah dia lewatin lagi titik support yang sempat tertembus sedikit. Belum tertembus banget karena sebenarnya area demandnya masih ada di bawahnya itu. Nah, ke atas kita lihat sampai ke support yang take profitnya sampai ke resistannya dia di swing sebelumnya ya, di swing ini ya. Oke. Kira-kira latihannya sih seperti itu saja dulu ya. Kalau sudah dapat 73 pips dengan satu lot saja saya masuk itu dengan waktu mungkin 2 candle, yaitu berarti 1 jam saja di jam malam sih memang, tapi mungkin saya kan akan pending order ya. Jadi saya sudah pending order, biarkan saja sistem yang berjalan. Kalau misalnya memang kena di harga itu berarti sudah masuk, dan ternyata kalau nyentuh lagi di profitnya, di TP-nya, maka dia akan keluar dengan begitu saja. Saya sudah dapat berarti sekitar $730 atau sekitar 7.300.000. Wow, luar biasa. Itu satu lot ya. Luar biasa, 7.300.000 dalam satu malam. Luar biasa. Balik lagi, ini hanya latihan saja, ngebikin kita untuk siap apapun prediksinya, apapun kondisi market, kita harus selalu punya alasan untuk masuk di market tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya apa ya. Tapi kita nggak lanjut latihan dulu, kita stop dulu. Tapi kita lihat aja ke depannya sebenarnya dia mau kemana sih arahnya. Oke, benar, dia ke atas. Oh, ternyata dia melanggar aturan yang sudah kita buat, beneran ke atas, nggak ke bawah malah. Karena ternyata dia melakukan trend reversal ya. Trend reversal dilihat dari mana? Kalau kita buat garis trend di sini, ya dia melanjutkan kelanjutan dari bawahnya. Ini ternyata ini benar-benar area demand yang sangat kuat, sehingga pada saat dia ke atas dia membuat penan 1, 2, 3 swingnya terus boom ke atas, dan ternyata dia menembus trendline yang di atas yang sudah kita buat. Oke, kali ini gitu saja latihannya ya. Yeah, boy. Oke, gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.